Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani rohani, lancar segala urusan aktivitasnya, berkah segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman ya, to the point aja, masih banyak teman-teman kita yang masih kebingungan ya. Jadi takutnya nyari-nyari video saya di scroll ke bawah kelamaan ya, makan waktu, dan judulnya juga kadang-kadang mungkin teman-teman ya, yang mana sih ya, saya upload lagi lah, nggak apa-apa ya. Jadi artinya teman-teman silahkan. Ini karena buat apa? Buat lagi-lagi persiapan mainnet kita karena penting ya. Jadi teman-teman ada yang belum paham juga nih, kayaknya mesti saya coba jelasin ulang, barangkali bisa nambah lebih perjelas lagi. Yang pertama ya, di aplikasi teman-teman ini ada menu ya di pojok kanan atas ini. Ketika kita klik teman-teman, nah, ketika kita klik ini ada ya, tadi kan ada beberapa menu ya. Ini pernah sebenarnya detail pernah saya bahas ya, satu-satu saya bahas semua, tapi ini mengingatkan saja untuk menambah memperjelas lagi. Ini ada mainnet ya. Nah, klik aja mainnet ini teman-teman. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini teman-teman ya. Ada tampilan seperti ini ya. Teman-teman tinggal daftar periksa mainnet ini diklik aja. Nah, untuk apa? Untuk kita mencek daripada daftar mainnet kita ya, list kita. Nah, di sini patokannya ya. Klik aja teman-teman ya. Nah, maka akan masuk seperti ini teman-teman. Nah, bagi yang sudah lolos semua ya, artinya sudah sesuai. Ini akan warna hijau ya, bukan lagi abu-abu atau ungu ya. Kalau ungu artinya masih dalam peninjauan, kalau abu-abu memang kita harus kerjain, ada yang salah. Nah, ini untuk unduh aplikasi Pi-Browser, artinya Pi-Browsernya kita sudah download. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, buat dompet Pi ya. Kita buat dompet Pi ini artinya teman-teman di sini. Nah, ini wallet Pi ini bikin aja, prasenya diamankan dulu ya. Diamankan prasenya, kemudian ya intinya bikin dompetnya sampai kita mendapatkan alamat dompet, alamat wallet seperti itu ya. Nah, ketika sudah membuat ya, ketika sudah membuat wallet, nah nanti akan tampil di dalamnya seperti ini teman-teman, tapi masih nol ya kalau untuk awal ya. Nah, karena berhubung kita sudah di sini, saya langsung sambil menjelaskan untuk di sini ya. Jadi bagi teman-teman ada yang kebingungan nih, ada yang kebingungan ketika teman-teman sudah checklist semua. Ini ada pertanyaan, Bang, saya sudah lolos KYC, kemudian sudah migrasi koin juga, tapi kok nggak masuk ke available balance ya. Artinya masih di sini saja, tapi di sini nol, di sini di atas ada. Ini teman-teman nggak usah bingung, artinya belum paham saja. Nah, caranya adalah ini di sini kan teman-teman pernah di video sebelumnya juga sering saya jelaskan bahwa ini ada waktu ya, ada waktu kita migrasinya kapan. Nah, ini migrasi ini ke sini ya, artinya itu otomatis dari core team teman-teman. Ya, dari core team masuk ke sini dulu. Nah, kalau kita ingin masuk ke available balance, artinya kita harus klik migration, itu pun ketika memang lockup kita sudah habis ya, penguncian koin kita sudah habis, baru dimigrasikan ke available balance seperti itu. Ini untuk para pemula ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ini saya pengulangan aja nih teman-teman ya. Jadi saya juga nggak enak sih sebenarnya mengulang lagi, cuman banyak yang mempertanyakan, Bang, ini saldo saya udah ada di sini gitu, tapi di available belum. Ya itu harus sendiri pindahin migrasi, tapi itu pun akan ada di sini kalau memang waktunya di sini sudah habis dan dia udah ada di sini posisinya. Nah, ketika kita klik di sini, saya kan nggak ada, nothing to show, nggak ada, karena memang sudah dimigrasikan ke available balance semuanya. Nah, makanya di sini sudah move, sudah pindah dua kali. Yang pertama sekian persen udah duluan dimigrasikan, karena yang ini udah lock up kemarin 2023, yang ini dulu nih ya, 2022 udah masuk setengahnya 50%. Yang 50%-nya di lock up 6 bulan. Nah, berarti ketemu tanggal 1 bulan 17 kemarin, tanggal 17 Januari. Nah, masuk lagi ke sini dulu, dia terbaca di migrasi. Nah, di sini ada. Nah, ini harus diklik dimigrasikan agar pindah ke available balance. Seperti itu teman-teman ya. Agar apa? Agar bisa digunakan gitu loh ya. Jadi teman-teman gak usah bingung kalau memang yang sudah lolos KYC ya. Di sini belum di available balance ya, caranya memang di sini. Ini ada dua tombol, ini ada dua fungsi. Nah, ini kita penerimaan di sini dari core team dan pindahin ke sininya oleh kita sendiri ya. Artinya kalau koin sudah masuk di sini ya udah aman lah, udah masuk dompet kita gitu teman-teman ya. Kemudian nah ini yang barusan, kemudian
Kalau teman-teman misal ingin mengetahui ini, misalkan ada nih kasus begini, Bang, itu saya migrasi sudah di dompet yang pertama. Nah, kemudian password saya hilang, Bang, atau lupa, Bang, atau kehapus, Bang, atau bagaimana, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman kan bingung tuh, passwordnya kehapus. Sementara di sini udah ada, berarti jangan, ada yang mengatakan misalkan yang penting jangan sampai logout aja, atau gimana, mending kalau misalkan dia pakai sidik jari masih bisa lah masuk ya. Tapi yang kalau nggak pakai sidik jari dia mau masuk bingung gapus, memang betul. Nah, tapi bagi yang pakai sidik jari atau apa namanya, prasenya hilang tapi sidik jari bisa masuk, nah segera masuk pakai sidik jari, dan prasenya itu bisa di copy lagi, disimpan lagi ya. Prasenya bisa disimpan lagi. Di mana ngambilnya? Di setting, teman-teman. Ya, klik setting. Nah, maka akan timbul seperti ini. Nah, kalau fingerprint kita ya pakai sidik jari kita terpakai, berarti checklist dia. Nah, artinya kita login ke sini bisa pakai fingerprint saja. Nah, untuk prasenya tinggal klik show aja. Di sini akan tertera. Di sini akan ada akan ada kotak di sini nih. Nah, di sini akan ada kotak, itu segera di copy, disimpan lagi. Gitu, teman-teman ya. Jadi nggak usah panik. Yang makanya untuk fingerprint ini penting, dua hal ini penting. Jadi fingerprint tetap aktifkan, teman-teman ya, kalau misalkan memang ada fingerprint ininya apa namanya, perangkatnya. Karena kan ada handphone yang lama yang nggak ada fingerprint, maka dia kan tidak akan terbaca di sana, tidak akan ada penawaran fingerprint ya. Tapi kalau misalkan ada handphone yang apa namanya, sudah dilengkapi dengan fingerprint, itu diaktifkan saja. Nah, ini di sini di show aja gitu, teman-teman, di show, nanti di copy lagi, disimpan lagi ya. Oke, kemudian ini selanjutnya. Nah, setelah ini yang pertama tadi, nah kita di walletnya. Nah, ini wallet kita, wallet pertama kali misalnya sudah tercantum di sini di yang pertama ini. Perkaranya adalah, teman-teman, ini selain daripada tadi kasus mungkin ya sebagian teman-teman yang tidak tahu cara pindahin available balance, yang ini ya pindahin pada di migration ini manual bukan core team, pindahin dari sini ke sini. Ada juga kasus yang di sini, teman-teman. Nah, ini untuk wallet yang pertama. Nah, wallet yang pertama udah dimigrasikan. Kalau sampai fingerprint nggak aktif dan kode prase hilang, maka jangan terlalu berharap bahwa itu akan terselamat, karena core team juga sudah bilang dari awal nggak bakalan bisa kalau prase hilang sementara koin sudah dimigrasikan ke wallet yang pertama. Karena kasusnya apa? Teman-teman bikin wallet lagi yang kedua, bikin lagi seperti tadi di awal ya, seperti di sini nih. Misalkan teman-teman apa namanya, buat dompet lagi misalkan. Nah, di sini klik lagi, bikin lagi yang kedua. Nah, sementara di sininya nggak dirubah gitu loh. Nah, ininya yang di mainnet checklistnya nggak dirubah, nggak diganti, itu bahaya. Nah, sekarang kalau misalkan memang teman-teman ada yang hilang nih ya, ada yang hilang kode prasenya, sementara ya apalagi yang baru nih, kesempatan belum ada migrasi yang kedua, segera di sininya diganti. Kalau memang walletnya bikin pernah dua kali, belum pernah migrasi, belum ikut migrasi yang pertama, sementara kita sekarang menunggu migrasi yang kedua ya. Atau misalkan artinya teman-teman masih apa namanya, masih menunggu dimigrasikan lolos semua kan. Nah, artinya ini harus dikonfirmasi, ini segera ganti ke apa, alamat dompet yang kedua. Ini yang penting. Jadi masuknya nanti dari sana, dari core team dikirimnya ke wallet yang kedua yang baru, bukan yang lama. Ini kuncinya di sini. Jadi mau berapa kali pun kita bikin dompet ya, bikin alamat wallet, tetap setiap kali bikin ini buru-buru dirubah dengan yang terbaru. Setiap bikin ini buru-buru yang dirubah yang terbaru. Tetapi lagi-lagi prasenya. Boleh mau bikin sampai 5 kali 10 kali juga boleh, tetapi yang digunakan di sini adalah yang terakhir yang akan dikirim saldo Picoin kita ini. Itu yang harus diperhatikan, teman-teman ya. Gitu. Kemudian komitmen pada konfigurasi selesai pengujian. Ini bagi yang sudah selesai konfigurasi, sudah juga saya jelaskan sebelumnya. Ini kotak ini diklik aja, maka dia akan masuk seperti ini, teman-teman. Nah, ini penguncian. Artinya apa? Teman-teman ada yang memang, Bang, kok koin saya nggak masuk-masuk? Dicek dong konfigurasi ini. Nah, teman-teman nguncinya berapa lama? Durasi pengunciannya apakah 6 bulan, apa 2 minggu, apa 1 tahun, apa 3 tahun? Nah, gitu loh. Terus berapa persen yang dikuncinya? Kalau teman-teman ternyata 100% dikuncinya ya. Di sini ada 100%, berarti semua koin teman-teman nggak bakalan masuk dulu.
semuanya nggak bakal masuk sebelum masa durasi pengunciannya habis. Nah, jadi untuk mengetahui bang kok koin saya nggak masuk-masuk, saya udah lolos KYC loh. Nah, ini salah satunya adalah dicek ininya dulu, ininya juga. Nah, teman-teman ini 100% nggak? Kalau 100% berarti koinnya semuanya terkunci. Dan berapa lama? Kalau misalkan di sini setahun ya berarti tahun depan teman-teman baru bisa nerima tuh migrasi koinnya. Gitu loh. Jadi baru bisa nerima ya. Artinya baru baru apa namanya? Bukan baru nerima sih sebenarnya, baru bisa digunakan ke available balance. Sorry, saya maksud saya di sana. Jadi yang tadi, nah di sini nih, kalau misalkan kita kunci 100% ini 1 tahun. Nah teman-teman kan yang tadi mana, nah yang di sini ya. Nah ini di sini tertera memang, tapi tok di sini tanggalnya setahun dikunci, nggak bisa ke available balance, nggak bisa diapa-apain. Teman-teman tuh yang penting masuk sini aja dulu aman, gitu ya. Masuk sini aman udah ya, yang penting kode prase aman, di sini koin udah masuk, walaupun nunggu setahun 2 tahun ya sudah, gitu ya. Nah jadi artinya teman-teman harus jeli juga. Kalaupun memang di sini ternyata kita udah masuk ya, udah masuk, kemudian atau misalkan di sini masih nol, anggaplah ada kan kasus teman-teman kayak gitu, di sini masih nol, sementara KYC sudah lolos ya, dan konfigurasi juga di sini misalkan 6 bulan 90% atau 6 bulan 50%, tapi kok di sana masih nol. Nah itu bagiannya core team, berarti memang belum dimigrasikan dari sana, gitu ya. Bang ini kan katanya tunggu 14 hari setelah lolos KYC, 14 hari masuk koin, tapi ini udah lewat dari 14 hari belum masuk-masuk. Nah itu tinggal konfirmasi aja ya, artinya ini kalau misalkan ini 50%, ini 6 bulan, atau 90% ini 6 bulan, berarti ada yang masuk berapa? Masuk sih semua, artinya yang hasil penembangan pribadi kita masuk semua ke dompet, tetapi terkunci tadi. Nah, terlock di sini, dikunci di sini, berapa lamanya ada di sini juga, sesuai lockup. Nah, ini adalah sesuai lockup, gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harus diperhatikan itunya, segala pengaturannya. Jadi nggak bisa asal ini, kecuali kalau memang saya bilang tadi ini nol ya, sementara sesuai semua sudah sesuai konfigurasi, kemudian 14 hari waktu penerimaan dan sebagainya itu udah sesuai, bahkan udah lewat. Nah itu coba dikonfirmasi via Gmail ya ke core team ya, pengaduan lah artinya ke sana, koin saya begini udah lewat 14 hari segala macam. Ada beberapa teman yang kejadian langsung masuk ya, biasanya komplain misalkan hari ini ya besok pagi masuk gitu ya, ada yang seperti itu ya. Jadi itu kecuali seperti itu, tapi kalau memang ada di dompet ya nggak usah khawatir, tinggal teknis di kitanya saja ya. Ini untuk konfigurasi komitmen, kemudian apalagi teman-teman. Nah ini untuk pengiriman aplikasi ya, pengirim ketika ini ungu berarti peninjauan, ketika abu-abu berarti belum teman-teman ya, teman-teman belum benar ngisinya atau belum melakukan KYC. Nah ini setelah ini selesai, kalau yang ini otomatis nggak usah dipikirin, kalau ini udah lolos ya ini hijau ikut, ini hijau bareng. Nah ini migrasi mainnetnya artinya 14 hari kan, di sini tunggu 14 hari, bagian yang tidak terkunci akan bebas digunakan. Artinya 14 hari itu yang di kita ini sudah bisa digunakan setelah 14 hari tapi ya gitu. Dan ini lagi-lagi tergantung besar kecilnya lockup teman-teman. Nah kemudian yang selanjutnya yang ke-8 ini otomatis juga, jadi nggak usah dipikirin. Ini ada teman-teman yang nanya, bang nomor 8 saya masih ungu bang misalkan, kalau yang lain udah hijau semua, tapi ini otomatis dari sana sistemnya. Jadi ini adalah tanda bahwa koin kita sudah masuk ke dompet kita, di sini hijau, ini migrasi ke mainnet. Anda akan secara otomatis ditambahkan ke antrian migrasi jika Anda telah menyelesaikan langkah 1 sampai 7. Jadi ini akan ikut hijau, artinya kalau sudah termigrasi ada koin di dompet kita, di wallet kita, ini akan hijau. Tapi kalau misalkan belum ada koin, ini belum hijau. Kalau 1 sampai 7 sudah hijau, ini masih ungu, berarti memang dari sana belum. Dan ini teman-teman boleh screenshot misalkan, ini kan warna ungu kelihatan, kalau ini hijau. Nah hasil screenshot ini boleh dikirim via Gmail, ini saya tinggal nunggu migrasi dan sebagainya. Nah itu dari sana kita ya, gitu teman-teman. Oke ya, saya rasa itu aja, mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman, karena teman-teman ada yang masih belum
Masih saja gitu. Saya udah berapa ya? Ini ke berapa ini saya bikin ya? Penjelasan tentang ini. Berarti satu, dua, tiga. Ini yang keempat loh. Ini yang keempat ya. Saya tambahin penjelasan ini. Takutnya nyari-nyari lah. Artinya biar lebih simpel aja teman-teman nyari ya. Itu aja saya rasa. Mudah-mudahan teman-teman yang belum KYC segera ter-KYC. Artinya kalau saya melihat, saya pribadi memiliki keyakinan bahwa selagi itu akun Anda pribadi dan pengaturannya sudah selesai, kemudian nah di sini juga nih di profile ya, ini harus diperhatikan juga ya, walaupun nama salah nama ya, nama KTP dengan nama yang di profile misalkan ada perbedaan, nama belakang misalkan. Nah, asal ada yang sama aja dengan KTP itu nggak masalah. Itu pernah saya pelajari, saya baca juga penjelasan dari Kortim. Ketika memang itu ada yang sama dengan KTP itu akan ya di inilah tidak dianulir lah, artinya tetap akan diloloskan. Asal ada yang sama aja namanya, walaupun belakangnya misalkan di profil nggak ada belakangnya, di KTP ada belakangnya, seperti itu. Atau misalkan di profil ada belakangnya, di KTP belakangnya ada tapi beda. Nah itu akan apa namanya, akan nggak terlalu sulit lah, gitu ya. Jadi ini juga diperhatikan profile, kemudian ini manage checklist ya. Seperti itu teman-teman. Ya, saya harap mudah-mudahan teman-teman segera TKWC dan nggak usah khawatir. Semua sudah janji Kortim, selagi itu akun Anda dan Anda tidak pernah apa namanya cheater, artinya memanipulasi data, ya aman lah insya Allah ya. Yang penting handphonenya juga, kalau memang ada teman-teman yang ngakalin, wah kayaknya handphonenya nih problem, mau ganti handphone, boleh, nggak masalah sih. Yang penting kode login ya, password login sama frasenya ada, aman ya. Itu mau ganti handphone nggak masalah gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.